semuanya, perkenalkan nama saya Jasma Warni, bisa dipanggil Jasma. Saat ini saya berusia 22 tahun dan saya sedang menempuh kuliah sarjana di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saya berdomisili di Tangerang. Saya selalu penasaran bagaimana sebuah pesan dikemas dan disampaikan kepada halayak luas. Untuk itu, saya mendaftar posisi Communication and Campaign Management. Karena saya percaya bahwa Telkom bukan hanya sebuah perusahaan besar di bidang telekomunikasi, namun juga sebuah ekosistem yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan informasi hingga akhirnya mengelolanya. Saya juga berkomitmen untuk mempelajari setiap hal yang saya terima nantinya selama masa magang dari para profesional-profesional terbaik yang Telkom miliki. Untuk itu, saya berkomitmen untuk menerima semua masukan dan arahan yang akan saya terima nantinya selama masa magang. Kesibukan saya saat ini sebetulnya saya sedang menjalani masa magang juga sebagai customer service di salah satu startup di bilangan BSD, dan kebetulan saya akan mengakhiri masa magang saya tersebut. Dan satu hal yang sangat saya pelajari selama masa magang saya ini adalah sebuah pesan yang dikemas itu sangat mempengaruhi bagaimana percakapan itu dimulai antara perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh customer service dan dari sisi customer atau pelanggan yang menerima pesan melalui iklan ataupun media lain. Untuk itu, pada akhir masa magang saya memberikan sebuah feedback kepada tim marketing terkait bagaimana mereka mengemas pesan mereka dan bagaimana saya memberikan masukan terkait pesan-pesan yang mungkin akan lebih efektif untuk mereka gunakan dalam iklan mereka nantinya. Selain itu, salah satu proyek yang sangat saya banggakan dan memberikan kesan yang sangat berharga dalam sepanjang masa perkuliahan saya adalah tugas untuk mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita. Pada mata kuliah ini saya belajar bagaimana peran krusial dari seorang reporter dan bagaimana sebetulnya berita itu bukan hanya melalui media televisi ataupun mungkin dulu kita memahami terkait penggunaan koran, tapi untuk saat ini bahkan berita-berita sudah mulai bertransformasi ke media-media sosial. Untuk itu, saya mendapatkan tugas melakukan liputan. Sebetulnya untuk temanya waktu itu tidak ada ketentuan, namun pada berita tersebut harus tercantum unsur-unsur 5W plus 1H. Sebetulnya lagi selama masa proses perencanaan itu saya tidak mengalami kesulitan. Tapi justru kendalanya hadir ketika saya melakukan liputan di lapangan. Hingga waktu menjelang petang, saya tidak menemukan narasumber yang sesuai dengan kriteria saya. Pilihannya waktu itu hanya dua, beradaptasi atau pulang dan mengambil konsekuensinya bahwa tugas saya mungkin tidak akan pernah bisa saya kumpulkan. Tentunya dengan berbekal liputan-liputan yang sudah saya lakukan sendirian, saya memutar otak waktu itu untuk beradaptasi dan menghasilkan kemungkinan lebih luas mencakup narasumber yang akan saya wawancara. Setelah pulang dari proses liputan itu, saya melakukan editing terkait kontennya, saya mereview kembali setiap materi-materi beritanya, sampai akhirnya saya bisa melakukan
pengumpulan tugas kuliah saya tepat 1 hari sebelum tenggat waktu. Dan saya mendapatkan nilai 100 untuk tugas itu, tapi di samping dari penilaiannya, sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana prosesnya sejak awal dari perencanaan, eksekusi, hingga akhirnya saya melakukan pengumpulan terkait tugas tersebut adalah suatu proses yang sangat sistematis dan sangat dipengaruhi terkait bagaimana saya melihat sebuah isu, serta saya juga melakukan beberapa riset sebelum memutuskan untuk mengangkat topik terkait revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Dan menurut saya proses tersebut sangat memberikan dampak terkait perkembangan pola pikir saya di media dan komunikasi. Untuk itu, dalam mendukung proses akademik dan profesional, saya menggunakan beberapa tools. Di antaranya ada Notion, Trello, dan Craft yang saya gunakan untuk manajemen project yang saya berikan rate di 8/10. Lalu ada Microsoft Office dan Google Workspace yang saya berikan rate di 8/10 juga. Selain itu, untuk meta bisnis yang saya gunakan untuk mengelola akun media sosial, saya berikan rate di 7/10. Selain itu, saya juga menggunakan Lark, Sigma untuk menunjang proses internship saya sebagai customer service di rate 6/10. Dan yang terakhir ada di Canva dan CapCut untuk proses editing di 7,5/10. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kesempatan yang diberikan itu sangat berharga. Dan saya berterima kasih kepada Digistar Internship Telkom untuk memberikan saya kesempatan ini, terlepas dari apapun hasilnya. Karena saya percaya setiap proses itu memberikan pengaruh pada bagaimana perkembangan diri kita di masa depan. Mau itu kegagalan ataupun keberhasilan. Sekali lagi, terima kasih.